atas nama Melkianus Kakak. Identitas nama Melkianus Kakak, umur 47 tahun, pekerjaan aparatur sipil negara, alamat desa Kalembukaha, Kecamatan Kota Melaka. Riwayat penyakit: yang bersangkutan masuk Rumah Sakit Caritas Jati Bulan tanggal 24 Juni 2020 jam 01.00 WITA dengan penurunan kesadaran, demam, batuk pilek, sesak nafas, ada kaku kuduk, trismus, bronki positif. Setelah mendapatkan penanganan yang cepat dari Rumah Sakit Caritas, kondisi kesehatan yang bersangkutan terus mengalami penurunan dan semakin memburuk, sehingga atas dasar itu dokter Rumah Sakit Caritas Jati Bulan segera merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan diagnosa pasien dalam pengawasan atau PDP, pneumonia berat, meningoencephalitis viral DNA bakterial. Ketika tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dokter rumah sakit segera melaksanakan tindakan perawatan lanjutan dengan status pasien dalam pengawasan, dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 jam 4 WITA yang bersangkutan almarhum meninggal dunia. Dan pada hari yang sama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa Daya langsung melakukan cara pemakaman dengan prosedur protokol penanganan COVID. Dan pada tanggal 24 Juni sempat dilakukan pengambilan swab. Maka atas dasar itu kami meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk kiranya mendapatkan prioritas pertama penanganan, karena pada tanggal 25 hari itu juga ketika PDT meninggal, swab dijemput di Wengam. Dan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Johannes yang merespon ini, dan hasil swab dalam waktu yang sangat cepat kita sudah bisa mendapatkan, dan pada hari ini kita bisa menyampaikan dengan surat tertanggal 25 Juni dari Kupang, dan PDP atas nama Melkianus Kakak hasil swab dinyatakan negatif. Sekali yang saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Itu tetap dilakukan sesuai dengan mestinya. Rumah Sakit Caritas perlu mengklarifikasi beberapa hal mengenai penetapan status PDP pada pasien Bapak Melkianus Kakak. Penetapan ini berdasarkan serangkaian protokol yang telah di-ACC ataupun sudah kita rencanakan dengan baik menggunakan scoring. Untuk teknis lebih lanjut akan dijelaskan oleh juru bicara teknis kami, nanti Dr. Erwin. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai pimpinan dari Rumah Sakit Caritas adalah bahwa penetapan status PDP tidak memandang hasil swab, karena penetapan PDP sekalipun hasil swabnya negatif tetap akan menjadi PDP. Yang menjadi catatan adalah bahwa semua kasus PDP berdasarkan protokol dari gugus tugas nasional harus dimakamkan dengan metode ataupun tata cara COVID. Ini yang harus menjadi penjelasan yang masuk ke dalam masyarakat, karena banyak masyarakat beranggap bahwa PDP itu adalah COVID. Itu bukan, itu beda sekali. Tidak selamanya PDP itu COVID, dan tidak mesti juga COVID itu harus dari PDP. Banyak juga kasus COVID yang terjadi karena OTG atau orang tanpa gejala. Nah, untuk itu marilah kita bersama belajar bahwa kasus yang ada di Sumba ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita bahwa ini adalah masa pandemi di mana kita tidak bisa menganggap enteng penyakit. Ketika seseorang datang masuk ke dalam rumah sakit dengan kriteria atau diagnosa sesak napas,
terutama pneumonia, besar kemungkinan dia bisa menjadi seorang PDP. Nah, inilah yang harus dimengerti oleh pemerintah. Tidak selamanya bahwa PDP itu bukan COVID, tidak selamanya juga PDP itu COVID. Ada kriteria yang harus diikuti. Untuk itu, di sini saya menghadirkan pakar Dr. Erwin, spesialis penyakit dalam, yang akan menjelaskan kronologi dan bagaimana kami mengkriteria atau memasukkan pasien ini ke dalam kriteria PDP dan mengikuti protokol PDP. Mungkin saya akan serahkan langsung kepada Dr. Erwin, bisa menjelaskan pada kami. Terima kasih. Selamat sore yang terhormat Direktur Sekda, Bapak Kadis Kesehatan. Sedikit saya mau menjelaskan mengenai kronologis pasien yang masuk dengan status PDP. Pasien laki-laki umur 40 tahun, pria, masuk tanggal 24 Juni pukul 1:10 WITA dengan penurunan kesadaran selama 2 jam di rumah dan sesak kurang lebih selama 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien ada keluhan batuk dan demam selama 5 hari dan ada anamnesis dari dokter penerima bahwa bapak ini juga melakukan kerjanya sebagai screening untuk pasien-pasien yang ODP-PDP di Puskesmas. Ada riwayat pengobatan sebelumnya di Puskesmas yaitu dengan batuk dan demam. 1 hari sebelum masuk ke Caritas, pasien sempat berobat di RSUD Kabupaten tanggal 23 Juni pagi. Dan waktu itu pasien diberikan obat jalan dengan keluhan obat untuk lambung dan obat batuk. Saat masuk, pasien dalam keadaan sangat sesak. SpO2 atau saturasi oksigen 55%, normalnya harus 95 plus minus 5. Jadi di bawah 90% ini pasien dalam keadaan hipoksia istilahnya, ya, kekurangan oksigen, ya. Kemudian vital sign ada penurunan kesadaran dengan nadi yang lemah, ya, nadinya 111, respirasi waktu itu atau pernapasan 40 kali per menit dengan suhu badan 38 derajat Celcius, tekanan darah 90/60. Ada retraksi interkostal atau ada tampak adanya usaha bernapas yang memerlukan otot-otot respirasi, ya, otot pernapasan diakibatkan oleh sesak napas. Kemudian ada beberapa pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan laboratorium. Kami melakukan rapid test, saat itu memang negatif, ya. Kemudian pemeriksaan NLR 19 atau neutrophil lymphocyte rasio itu 19,4, kalau di atas 3,13, dengan absolut lymphocyte count 446 dan trombosit 129.000, normalnya 150.000 sampai 400.000. Jadi ada trombosit yang rendah, ya. Ada kadar limfopenia, ya, dan total limfosit yang rendah, ya, yang mencurigai ke arah viral infeksi, ya, atau infeksi virus. Kemudian ada pemeriksaan, kami lakukan pemeriksaan foto ronsen situ, ya. Waktu itu hasil bacaan kami masih konsulkan ke spesialis radiologi yang dari WK4. Hasilnya dari hasil pemeriksaan swab nanti apa hasilnya, apakah masih tetap dalam keadaan positif ataupun juga sudah berubah ke arah negatif, dan tentunya kita akan lakukan lagi pemeriksaan lanjutan berikutnya lagi terkait dengan swab kepada pasien 01. Terhadap suaminya, hasil rapid terhadap 53 kontak suaminya kita sudah lakukan rapid dengan cepat. Respon pertama ketika hasil positif kita dapatkan dan seluruhnya non reaktif. Walaupun demikian, karena juga berangkat dari catatan orang tanpa gejala pada PMI kita yang hasil rapidnya non reaktif ketika dari Batam,
dan juga hasil rapid yang non-reaktif ketika di Kupang dan ketika dari Sumbaran Daya mengirimkan swab dan dinyatakan positif, maka juga atas dasar itu kepada suaminya kita lakukan pemeriksaan swab. Kita kirimkan untuk kita dapatkan betul-betul hasilnya, apakah betul nanti hasilnya negatif ataukah berubah seperti yang kita harapkan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih.